hama yang menyerang pada tanaman terong ketika musim hujan atau hama yang menyerang pada tanaman terong ketika musim kemarau, karena memang ini penting sehingga nanti untuk proses penanggulangannya teman-teman sudah paham bagaimana cara kita untuk mengatasi hama-hama tersebut, baik itu ketika musim hujan ataupun ketika musim kemarau. Nah, ini dia ya teman-teman, ini penampakan terong yang saya miliki, dipetikan ke 28 kali ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini atau pada video kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan hal penting yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang suka membudidayakan tanaman terong ya teman-teman. Hal yang pertama yang saya akan jelaskan pada kesempatan video kali ini adalah hama dan penyakit yang biasanya datang ketika musim hujan dan hama dan penyakit yang biasanya menyerang tanaman terong di saat musim kemarau ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti channel saya, dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe agar nantinya setiap kali saya update video terbaru untuk proses budidaya berbagai macam tanaman, tentunya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan terhadap berbagai macam tanaman, baik itu melalui proses perawatan, penanaman, pengolahan lahan, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai bagaimana strategi kita atau cara kita untuk menanggulangi masalah hama dan penyakit pada tanaman terong ketika musim hujan dan musim kemarau ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya berada di bawah pohon terong yang saya miliki ya teman-teman. Ini adalah terong berkualitas tinggi ya teman-teman, berkualitas baik. Kenapa dikatakan kualitas baik? Karena memang terong ini adalah terong berkualitas super, sehingga memang untuk tingginya sendiri ini memang sudah tinggi sekali dan pertumbuhannya bagus, dan untuk panennya ini sudah panen ke 28 kali ya teman-teman. Bisa teman-teman simak di belakang saya ya. Ini panen ke 28 kali, tapi memang untuk buahnya cenderung masih stabil, dan kebetulan memang ini sudah saya melakukan pemupukan tugal ya teman-teman. Dan kemudian saya akan menjelaskan hama yang biasanya datang atau menyerang pada tanaman terong ketika musim hujan ya teman-teman. Ketika musim hujan ya, tanaman terong yang kita miliki akan cenderung terserang oleh hama. Yang pertama itu adalah hama kumbang daun ya teman-teman. Biasanya kumbang daun itu kalau musim hujan, karena memang dari lingkungan sekitar dia datang, sehingga akan cenderung menggerogoti atau memakan daun-daun pohon terong yang kita miliki ya teman-teman. Itu adalah hama yang ketika datang musim hujan. Kemudian hama yang kedua, hama yang akan timbul ketika musim hujan adalah sejenis kepik ya teman-teman. Sejenis kepik pun sama, itu sama seperti kumbang daun yang akan menggerogoti daripada daun terong yang kita miliki ya teman-teman. Dan kemudian untuk hama berikutnya, hama yang ketiga ya teman-teman,
pada musim hujan biasanya yang menyerang tanaman terong kita adalah hama ulat ya teman-teman. Dan kemudian hama yang keempat ya teman-teman. Untuk hama yang keempat yang menyerang tanaman terong ketika musim hujan adalah tentunya hama sejenis ulat tapi bentuknya seperti landak ya teman-teman. Jadi sejenis ulat tapi bentuknya seperti landak yang berduri ya teman-teman. Itu adalah hama yang menyerang tanaman terong kita ketika musim hujan ya teman-teman. Dan kemudian untuk penyakit pada musim hujan, jadi kita kategorikan ke dalam dua bagian, ada hama dan ada penyakit ya. Untuk hama tadi sudah saya jelaskan, dan untuk penyakitnya adalah yaitu untuk di musim hujan biasanya penyakit ini terjadi ketika pada akar ya teman-teman. Pada akar dan pada batang. Ini akan cenderung lebih signifikan atau akan terjadi ketika musim hujan atau curah hujan yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui, air hujan adalah mengandung garam yang sangat tinggi, sehingga untuk kulit pohon terong tersebut biasanya akan terjadi busuk ya teman-teman, busuk batang atau busuk kulit batang, sehingga nantinya pertumbuhan terong kita menjadi kurang baik ya teman-teman, atau cenderung lama-kelamaan akan mati. Dan berikutnya hama yang biasa menyerang pada saat terong di musim kemarau ya teman-teman. Ini akan cenderung lebih banyak dibandingkan musim hujan. Karena kenapa? Karena ketika musim kemarau itu tiba ya teman-teman, maka berbagai macam hama biasanya akan menyerang tanaman terong yang kita miliki. Hama yang biasanya menyerang pada tanaman terong yang kita miliki ketika musim kemarau yaitu adalah kutu putih ya teman-teman. Kutu putih ini akan sangat berdampak sekali ketika musim kemarau ya teman-teman, terutama pada saat cuaca hangat, maka kutu putih ini akan cenderung lebih banyak ketimbang daripada musim dingin ya teman-teman, atau musim penghujan. Nah, untuk proses pengendaliannya silahkan teman-teman bisa disimak di video saya sebelumnya untuk berbagai macam hama dan penyakit, ke-13 hama dan penyakit untuk proses pengendaliannya ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya hanya akan menjelaskan hama-hama apa saja dan penyakit apa saja ketika musim hujan dan musim kemarau ya teman-teman. Dan kemudian hama yang kedua ya teman-teman ketika musim kemarau yaitu sudah saya jelaskan sebetulnya dalam video kemarin ya. Itu adalah layu fusarium atau layu bakteri ya teman-teman. Karena ketika musim kemarau itu tiba, jadi akar itu kering, apalagi kita tidak secepatnya melakukan penyiraman, sehingga nanti maka akan terjadi layu bakteri atau layu fusarium ya teman-teman. Sebagaimana pH tanah memang tidak stabil. Hama yang ketiga ya, setelah tadi kutu kebul, kemudian layu fusarium, hama yang ketiga di musim kemarau biasanya yang menyerang adalah tentunya adalah ulat gerayak ya teman-teman. Ini musim kemarau ulat gerayak ini akan sangat berkembang pesat, sehingga nanti untuk ulat gerayak ini akan menggulung daun, sehingga nanti terong yang kita miliki pertumbuhannya atau proses pembuahannya kurang sempurna ya teman-teman. Jadi dalam kesempatan hari ini pun kenapa saya mengulas hama yang menyerang pada tanaman terong ketika musim hujan atau hama yang menyerang pada tanaman terong ketika musim kemarau, karena memang ini penting, sehingga nanti untuk proses penanggulangannya teman-teman sudah paham bagaimana cara kita untuk mengatasi hama-hama tersebut, baik itu ketika musim hujan ataupun ketika musim kemarau ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses penanganan atau mengatasinya silahkan simak di video saya sebelumnya. Teman-teman silahkan cari saja, search ya di pencarian bagaimana cara mengatasi ke-13 macam hama dan penyakit pada tanaman terong, serta cara mengatasinya ya teman-teman. Atau lihat di playlist untuk proses penanganan berbagai macam hama dan penyakit pada tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat kebun terong yang kita miliki di posisi petikan ke-28 ya teman-teman. Terong berkualitas tinggi, terong ungu berkualitas tinggi yang saya miliki ya teman-teman. Ini masih bagus, masih hijau royo-royo, dan pohonnya sudah hampir sebesar tangan orang dewasa ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Jadi untuk pemetikannya sendiri ya teman-teman, karena memang ini tingginya sudah hampir mencapai hampir 2,5 meter ya teman-teman. Sudah sangat tinggi sekali, sehingga saya melakukan pemetikan itu dari bawah ya teman-teman. Dari bawah, teman-teman simak. Dan ini fix, nyata, semuanya bagus ya teman-teman.
teman-teman simak.